Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Hambur. Di sini saya akan membahas manajemen keperawatan yang saya pelajari melalui tatapan muka dan maupun melalui aplikasi Zoom. Topik pembahasan yang pertama itu berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, perencanaan manajemen keperawatan. Yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi perorganisasian. Yang keempat, ketenangan keperawatan. Yang kelima, fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Yang keenam, pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, manajemen konflik dan penyelesaian konflik. Yang kedelapan, proses conference dan timbang terima. Manajemen keperawatan berbagai macam penjelasan. Yang pertama, manajemen keperawatan merupakan suatu pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan di organisasi. Yang kedua, manajemen keperawatan suatu proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Yang ketiga, manajemen keperawatan merupakan suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan dan objektivitas asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan menyatakan bahwa manajemen keperawatan dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, perorganisasian, terus kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapai tujuan. Di bagian ini ada beberapa proses manajemen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga kepersonalian, pengarahan, dan pengendalian. Teori kepemimpinan menurut Robin pada tahun 2010, teori-teori awal kepemimpinan berproses pada pemimpin dan bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya. Di teori kepemimpinan ini ada sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Penggerakan pemimpin harus untuk memimpin kejutaan dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang berrelatan mengenai pekerjaan. Di tipe kepemimpinan ada yang namanya gaya kepemimpinan, atau akan sedikit saya jelaskan, yaitu gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diinginkan. Dan adapun jenis-jenis gaya kepemimpinan, yang pertama instruksi, yang kedua konsultasi, yang ketiga partisipasi, dan delegasi. Faktor yang mempengaruhi kinerja perawat adalah sebagai berikut: terhadap pekerjaan keperawatan, rendahnya percaya diri, kurangnya pemahaman dan sikap untuk melaksanakan risiko keperawatan, dan strategi gaji. Baik, kita akan lanjutkan di yang kedua, perencanaan manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan adalah
suatu proses di dalam pemecahan masalah yang merupakan keputusan awal tentang suatu apa yang dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan kita lakukan, siapa yang melakukan, dan semua tindakan keperawatan. Selanjutnya membahas menetapkan kegiatan fungsi perorganisasian. Dalam kepemimpinan perorganisasian adalah proses pengelompokan orang atau alat-alat, tugas kewenangan dan tanggung jawab yang seimbang dan sesuai rencana operasional sehingga sesuatu organisasi dapat dilakukan sebagai kesatuan dalam rangka mencapai tugas yang telah ditetapkan. Adapun proses perorganisasian yaitu memahami tujuan, menetapkan tugas pokok dan memiliki kegiatan, menyelompokkan tugas atau jabatan, menyusun struktur organisasi dan departementasi, menyusun otoritas organisasi, mengisi jabatan atau staffing dan safilating. Ada pula konsep perorganisasian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peran, kekuasaan, status, wewenang, keputusan atau kentralating. Komunikasi. Adapun prinsip-prinsip perorganisasian. Prinsip-prinsip perorganisasian yaitu prinsip rantai komando, yang kedua prinsip kesatuan komando, prinsip rental dan yang selanjutnya pengertian ketenagaan kerja adalah kegiatan manajemen keperawatan untuk merekrut atau memimpin, memberikan orientasi dan meningkatkan perkembangan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan membahas fungsi pengarahan dalam manajemen keperawatan. Pengarahan ialah fase kerja manajemen di mana manajer berusaha mengoptimalkan, membina komunikasi mengenai konflik kerja sama dan negosiasi. Yang keenam, pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Mutu adalah nilai keputusan yang sebenarnya terhadap untuk pelayanan tertentu, baik dari aspek atau ilmu, keterampilan dan teknologi medis atau kesehatan, dan interpretasi tata hubungan perawat pasien, dokter pasien, yaitu cara berkomunikasi, empati dan kepuasan pasien di mutu tersebut. Adapun unsur-unsurnya masukkan unsur lingkungan dan unsur proses. Selanjutnya pelayanan keperawatan. Di pelayanan keperawatan ada struktur merupakan masukan atau input yang meliputi sarana fisik,
perlengkapan atau peralatan, organisasi, manajemen keperawatan sebagai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Adapun faktor-faktor pelayanan keperawatan yaitu kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan tanggung jawab, dan adapun standar pelayanan minimal dan standar penampilan minimal. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik, atau mungkin tidak menghasilkan ketenagaan data hasil atau mufakat. Yang kedelapan, pengertian timbang terima. Timbang terima memiliki beberapa istilah lain. Beberapa istilah itu diantaranya handoffs, shift-repost, sync-out, sync-never, dan cross-cover. Analogous adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Tujuan timbang terima. Ada beberapa tujuan timbang terima. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, menyampaikan masalah, kondisi, dan keadaan klien atau data fokus. Yang kedua, menyampaikan hal-hal yang sudah atau belum dilakukan dalam asuhan keperawatan kepada klien. Terus yang ketiga, menyampaikan hal-hal penting